Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Baso, Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi, bagaimana kabarnya nih Pak Baso? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Ya, baik. Jadi, insya Allah sebentar Pak Baso dan Pak Fauzan akan melaksanakan kegiatan coaching. Jadi, sebentar saya Pak sebagai observer atau pengamat dari kegiatan coaching hari ini. Nah, sebelum kegiatan coaching tersebut, uh, saya akan menanyakan dulu Pak beberapa hal terkait prasupervisinya ya. Jadi sebentar juga saya akan mengamati Bapak melaksanakan kegiatan coaching dan insya Allah terakhir di pasca coaching saya juga akan menanyakan kembali terkait hal yang Bapak sudah lakukan di sesi coaching tersebut. Sudah siap Pak pertanyaan dari saya? Iya, silakan Bu. Ya, yang pertama Pak, kan di sini ada 3 kompetensi dari coachingnya Pak kan. Nah, Iya. yang saya ingin tanyakan, kira-kira kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan pada saat proses coaching sebentar Pak? Ya, baik Bu Nur, dari ketiga kompetensi yang saya coba analisa kemarin, dari ketiga kompetensi itu seperti presence, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif, mungkin nanti yang akan saya coba kembangkan dalam proses coaching saya yaitu lebih kepada pertanyaan berbobot dan presence-nya atau kehadiran penuh. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya Pak, baik. Jadi yang Bapak ingin kembangkan itu terkait pertanyaan yang berbobot dan kehadiran penuh ya Pak? Iya, atau presence. Ya. Jadi menurut Bapak, kira-kira bagian mana, bagian kompetensi mana yang Bapak ingin diobservasi sebentar atau yang kompetensi spesifik yang mana yang saya akan observasi sebentar, Pak? Ya, baik. Baik Bu, kalau dari segi saya, dari sisi coach-nya, nanti saya mungkin lebih cenderung ke pertanyaan berbobotnya nanti, karena saya melihat bahwa itu kan nanti ada kegiatan umpan baliknya dan pengembangan diri dari sisi coachingnya maupun coachnya yang selanjutnya akan dipraktekkan oleh coach maupun coach. Oke, seperti itu Bu. Iya, baik. Jadi insya Allah sebentar kompetensi yang spesifik yang saya akan observasi itu terkait mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Iya, Jadi, iya Bu. nah Pak, saya ingin bertanya kembali. Jadi indikator ketercapaian dari yang Bapak sebutkan tadi itu kira-kira apa Pak? Yang Bapak inginkan? Baik. Terkait dengan pertanyaan berbobot, tentunya saya sebagai coach itu harusnya mampu menggali apa sebenarnya sih yang menjadi fundamental dari coach ini. Sehingga untuk menggali tersebut, ya itu tadi dibutuhkan pertanyaan berbobot. Karena tidak lepas daripada tujuan yang sebenarnya apa sih yang mau dicapai oleh coach itu sendiri. Kalau misalkan pertanyaan berbobotnya tidak hadir dalam proses itu, tentu akan saya sebagai coach akan kesulitan untuk menggali informasi dari coach-nya. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, baik Pak. Baik, semoga Pak apa yang diharapkan atau diinginkan tersebut bisa terlihat ya Pak. Jadi baik, saya persilakan saja, silakan Pak Baso dan Pak Fauzan untuk melaksanakan kegiatan coachingnya. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Fauzan pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Bas. Iya. Nah, kira-kira apa yang Bapak inginkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Begini Pak Bas, saya ada agak kebingungan sedikit ya dengan
salah satu kelas yang ada di sekolah, ini salah satu kelas yang saya ajar, yang saya tangani, di mana kelas ini memang mendapat julukan yang kurang baik sebenarnya di mata beberapa guru. Boleh dibilang hampir semua guru yang mengajar di kelas itu, termasuk wali kelasnya sendiri, melabeli kelas itu dengan kelas nakal begitu, kelas ternakal, karena memang siswanya aktif-aktif, cenderung ribut ketika diajar, intinya seperti itu. Dan ternyata entah mungkin karena saya juga termakan oleh label itu, atau memang karena saya memang merasakan hal yang sama begitu. Di kelas ini cenderung siswanya kurang mendengar lah pokoknya, kita menjelaskan dia juga berbicara, dan sebagainya. Saya ingin melalui coaching kali ini berharap sih bisa mendapatkan solusi bagaimana ya kira-kira menangani kelas ini begitu. Siswa yang dianggap atau dilabeli nakal ini oleh guru-guru yang lain. Baik, kira-kira yang idealnya ini Pak, yang idealnya menurut Bapak yang Bapak mau itu seperti apa Pak di kelas itu kira-kira? Saya berharap mereka lebih apa ya? Lebih presence begitu kira-kira Pak Bas. Iya. Lebih hadir penuh terhadap pelajaran yang saya mainkan di dalam kelas. Ketika saya menjelaskan, mereka untuk sejenak mendengar dengan menjadi pendengar aktif terlebih dahulu, begitu kan? Iya. Kira-kira sama dengan kompetensi coaching nih Pak Bas. Ya, karena di satu dua kondisi saya sudah memainkan model-model pembelajaran mungkin, tapi mereka ternyata justru lebih banyak ributnya, banyak mainnya, jadinya membuat saya emosi sebenarnya. Iya, baik. Jadi idealnya mereka lebih presence, lebih menjadi pendengar aktif, lebih mengikuti alur dalam pembelajaran lah kira-kira. Iya. Bukan berarti nggak ribut ya Pak Bas. Iya, betul. Kalau ributnya selama masih dalam rentang pembelajaran, lingkup pembelajaran, ya nggak masalah sebenarnya. Baik, ini sangat menarik Pak sebenarnya untuk di kita dalami bahwa dua hal yang berbeda tadi Bapak sudah sebutkan. Nah, dari hal tersebut, ini kan di luar harapan Bapak. Mungkin barangkali Bapak ingin kelas ini baik, kondusif. Nah, tapi yang Bapak temukan malah sebaliknya. Nah, apa reaksi Bapak setelah melihat dua hal yang berbeda ini? Tentu kalau akhirnya yang terjadi adalah sesuatu yang ideal ya pasti senang ya. Bahagia begitu. Iya, karena kan apalagi memang itu yang sangat diharapkan begitu. Nah, disitulah kemudian letak kebingungan saya bagaimana mewujudkan harapan itu begitu Pak Bas. Betul, sangat menarik Pak. Apa yang menjadi harapan Bapak terkait dengan kelas tersebut. Sebenarnya kalau saya mau gali lebih apa sih sebenarnya Pak tujuan Bapak untuk menerapkan atau melihat murid-muridnya seperti itu, yang sesuai yang Bapak pikirkan. Apa sebenarnya tujuannya Pak kira-kira? Apa tujuannya, mengapa saya menginginkan gambaran ideal tadi ya, begitu ya? Betul seperti itu. Jadi kan kita ini sebagai guru ya Pak Bas kan, saya tahu Pak Bas juga sebagai guru, kita pasti menginginkan murid kita ini belajar dengan bahagia, dengan menyenangkan, dan kemudian bisa memahami dengan baik materi yang kita ajarkan. Tapi dengan kelakuan mereka yang seperti itu, atau mungkin dengan ketidakmampuan saya dalam memberikan pengajaran yang baik, ternyata kelas ini selain dilabeli sebagai kelas yang nakal, akhirnya tujuan pembelajarannya juga tidak tercapai. Jadi kembali, mengapa saya menginginkan gambaran ideal itu ya karena saya berharap yang terbaik untuk siswa saya. Seperti itu Pak Bas. Mereka bisa memahami pelajaran dengan baik. Seperti itu. Nah, sangat menarik Pak terkait dengan tujuan yang Bapak tadi sampaikan, terkait dengan reaksi Bapak. Nah, selanjutnya kira-kira tingkat atau harapan perubahan itu yang ingin Bapak dapat di kelas tersebut. Kalau saya berikan skala 1 sampai 10 itu, skalanya kira-kira di mana itu Pak? Kira-kira perubahannya nanti itu. Harapan yang perubahannya itu. Ya. Kira-kira skalanya di mana itu Pak? Dari kalau ada angka 1 sampai 10.
Yang saya harapkan ya Pak Bas, setidaknya 8 sih. Berada di angka 8 begitu. Gambaran ideal yang saya maksud tadi, dia setidaknya berada di angka 8. Kalau di angka 8 kira-kira indikator yang bisa Bapak sebutkan. Kalau Bapak tadi inginkan angka 8, indikator kebaikan atau harapannya itu seperti apa Pak, angka 8 itu? Intinya ya setidaknya 90% ya. 90% dari siswa itu lebih presence, lebih menjadi pendengar aktif, kemudian mengikuti alur pembelajaran dengan maksimal. 90% siswanya. Jadi itu menjadi harapan Bapak ya untuk kedepannya nanti. Itu paling standar ya. Iya. Berharapnya semua Pak Bas. Iya. Nah, cukup menarik Pak dengan angka atau harapan. Sebenarnya ini kan bukan angka Pak, tapi lebih kepada harapan perubahan yang kita harapkan nanti terkait dengan kondisi realnya yang ada di kelas itu. Tentu setiap orang punya punya peluang untuk berubah, termasuk Bapak untuk berkontribusi dalam kelas itu. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira solusi-solusi apa kira-kira yang sudah Bapak pikirkan alternatifnya untuk kedepannya nanti Pak, kira-kira? Rencana sih sebenarnya saya ingin mengadakan pembelajaran yang lebih menyenangkan begitu dengan memadukan permainan dalam pembelajaran. Iya. Rencananya akan ada kuis-kuis juga, dan biasanya memang anak-anak akan lebih aktif dan senang ketika mereka diajak keluar kelas. Jadi menerapkan sistem outing kelas kayaknya Pak Bas. Mungkin lebih ke situ. Karena pernah sih sebenarnya sekali Pak Bas saya terapkan seperti itu, dan memang kelas yang saya maksud ini ternyata jauh lebih aktif dibandingkan ketika mereka berada di dalam kelas. Itu mungkin Pak Bas. Iya, baik. Sangat menarik Pak dari solusi-solusi atau ini alternatif nantinya yang kita akan terapkan. Nah, untuk faktor pendukungnya kira-kira untuk melaksanakan outing kelas yang Bapak Fauzan tadi sampaikan, apa kira-kira Pak yang menjadi faktor pendukung untuk pelaksanaan outing kelas ini? Saya terdukung oleh lapangan yang ada, tempat untuk melaksanakan outing kelasnya. Iya. Kemudian kalau dari dalam diri, saya suaranya alhamdulillah cukup besar ya Pak Bas kalau mengajar itu. Jadi kayaknya iya. Jadi kayaknya tidak terlalu terkendala sih kalau harus mengajar di luar, dan biasanya kan yang jadi masalah juga dari gurunya itu adalah persoalan suara yang tidak terlalu besar begitu. Kalau menurut saya cukup terdukung di situ. Itu mungkin sih. Iya. Iya, sebenarnya kekuatan pendukung itu adalah suatu potensi sebenarnya Pak yang kita miliki untuk bagaimana solusinya ini bisa kita jalankan. Nah, tentu dalam prosesnya nanti ada hambatan atau gangguan Pak. Apakah Bapak sudah memikirkan hal tersebut ketika nantinya menjalankan proses outing kelas ini, atau ada alternatif solusi lainnya yang kira-kira Bapak bisa tawarkan ke depannya? Nah, itu juga yang sebenarnya jadi kebingungan saya nih Pak Bas. Saya takutnya begini, ketika saya menerapkan yang saya sebutkan tadi, pakai metode permainan, kemudian outing kelas juga. Sementara kelas ini memang terkenal siswanya aktif-aktif begitu kan ya. Takutnya malah justru karena dibawa ke lapangan, mereka malah jadi lebih aktif. Ya, kekhawatirannya sebenarnya itu yang mungkin akan menjadi hambatan sih menurut saya, ya yang akan mungkin terjadi. Iya betul. Nah, barangkali ini memang jauh hari memang sudah harus dipikirkan Pak, karena ini kan sebenarnya kalau saya analogikan kelas yang seperti itu ya memang harus butuh perhatian yang ekstra kayaknya. bukan terfokus satu orang. Ini kerja-kerja kolaborasi sih sebenarnya. Nah, saya menarik tadi Pak dari alternatif atau solusi-solusi yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut, apakah Bapak sudah punya rencana ke depannya atau strateginya seperti apa Pak kira-kira? Pak Husan.
mungkin akan lebih menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi sih Pak Bas ya. Karena saya mengamati sebenarnya mengapa kelas ini disebut sebagai kelas yang aktif, itu karena anak-anaknya ternyata memang lebih banyak yang kinestetik. Sehingga nih Pak Bas, menurut saya ketika saya membawa mereka untuk outing kelas, itu memang akan jauh lebih efektif sebenarnya untuk mereka. Tinggal nanti bagaimana saya membuat permainannya lebih menyenangkan sehingga mereka lebih free sense begitu dengan pembelajaran yang saya mainkan. Jadi fokusnya juga sesuai dengan lebih banyak gerak begitu. Yang kinestetik lebih banyak gerak, yang visual lebih banyak melihat, yang audio lebih banyak mendengar. Kira-kira seperti itu Pak Bas. Oh iya, baik. Saya tertarik tadi Pak, sampai Bapak juga menyampaikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan gaya belajarnya. Nah itu juga misalnya menarik karena kita mendalami sisi-sisi yang lebih dalam sebenarnya dari anak-anak kita. Nah selanjutnya Pak, terkait dengan jangka waktu nih Pak Fauzan, kira-kira kapan Bapak bisa memulainya kapan Bapak bisa memulai hal tersebut? Mungkin di pembelajaran pekan depan ini ya, insya Allah. Iya, insya Allah siap di pembelajaran pekan depan ini sudah bisa dilaksanakan. Iya. Nah, sangat cepat ya Pak pelaksanaannya, dan sebenarnya memang lebih cepat lebih bagus karena kan Pak Fauzan sendiri sudah mendapatkan alternatif solusinya, sudah mengidentifikasi, tentu tinggal ditunggu actionnya. Ya. Nah, kira-kira untuk ukuran keberhasilan itu indikatornya apa Pak kira-kira? Kalau misalkan itu berhasil Bapak terapkan, yang bisa diukur bahwa ini sudah berhasil, sudah sukses, atau sudah berjalan dengan baik, kira-kira seperti apa Pak? Yang bisa diamati kira-kira. Ya, maaf ada sedikit gangguan tadi Pak Bas. Ya, silakan Pak. Jadi untuk indikatornya supaya ini bisa dikatakan berhasil ya, intinya seperti yang saya sampaikan tadi di awal nih Pak Bas, bahwa anak-anak betul-betul mengikuti pembelajarannya dengan baik begitu. Jadi mungkin mereka akan lebih presence karena saya menerapkan permainan dalam pembelajaran, dan saya mungkin tidak akan terlalu banyak menjelaskan nih Pak Bas. Jadi kemungkinan mereka untuk duduk diam mendengar itu menjadi lebih berkurang begitu. Karena dengan mereka banyak duduk diam mendengar saja, itu sebenarnya yang membuat mereka tidak sabaran kayaknya dan butuh untuk lebih banyak. Iya, lanjutkan betul Pak. Jadi indikatornya tadi Pak Bas, mereka ikut alurnya begitu, ikut alur pembelajaran, alur permainan-permainan yang saya mainkan untuk mereka bisa belajar begitu sambil bermain. Seperti itu. Oh iya. Nah, saya menarik Pak, ini terkait dengan jangka waktu, strategi yang telah Bapak tadi sampaikan. Mungkin ada hal yang terlupa bahwa ini terkait dukungan Pak. Kira-kira dukungan itu datang dari internal atau eksternal dari sekolah Bapak, kira-kira apa ya Pak? Memang kalau pada akhirnya menerapkan outing kelas kan memang harus ada dukungan dari kepala sekolah juga, dukungan dari rekan sejawat juga, dari teman-teman yang lain. Kemudian saya memang butuh dukungan yang lebih juga dari teman rekan sesama guru agama kayaknya ya. Kebetulan saya guru agama nih Pak Bas. Jadi mungkin nanti saya bisa menugaskan salah seorang teman, karena ada 3 guru agama di sekolah termasuk saya. Salah satu dari mereka mungkin akan saya minta nanti untuk menjadi observer juga. Jadi lebih menguatkan nih kira-kira pengamatan terkait pembelajaran yang saya lakukan, apakah memang sudah benar-benar tercapai sesuai dengan tujuan yang saya harapkan atau tidak. Baik. Iya, saya berdoa mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik Pak, dengan sebenarnya banyak alternatif solusinya itu banyak dan lebih bervariasi. Itu saya kira ini hal-hal yang bagus. Nah, mungkin terakhir dari saya Pak, dari titik ini apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pagi ini kira-kira?
Luar biasa ya, pokoknya saya langsung kayak punya ide menarik sebenarnya. Sambil bercakap nih sebenarnya saya Pak Bas, oh ternyata nanti saya bisa menerapkan ini ya, nanti saya bisa menerapkan ini, jadi kayak terpantik begitu, terpantik solusi-solusi baru begitu. Padahal sebenarnya kemarin sudah sering begitu memikirkan mau apa ya begitu. Memang ada beberapa solusi yang muncul, tapi ternyata dengan proses coaching ini jadi kayak lebih banyak solusi yang lebih efektif ternyata untuk saya terapkan. Terima kasih banyak Pak Bas, menarik luar biasa proses coaching kita. Baik Pak, saya juga ucapkan banyak terima kasih Pak Fauzan atas waktunya, dan saya ingin ya paling tidak pekan depan kita bisa bertemu kembali, menanyakan apakah hal tersebut sudah terselesaikan atau ada sebenarnya hal-hal yang baru yang bisa kita diskusikan lebih jauh lagi. Terima kasih atas waktunya Pak Fauzan, atas kegiatan coaching pagi hari ini. Ya, baik. Saya tutup kegiatan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Pak Baso dan Pak Fauzan. Alhamdulillah sesi coachingnya tadi sudah berjalan sangat luar biasa ya. Saya melihat dari kegiatannya penuh semangat ya tadi Pak Baso sebagai coach dan Pak Fauzan sebagai coachingnya. Baik, saya ingin bertanya kembali Pak Baso terkait kegiatan sesi coaching yang sudah dilaksanakan tadi. Yang saya ingin tanyakan Pak, apa yang sudah Bapak lakukan terkait kegiatan atau kompetensi yang sudah Bapak ingin kembangkan tadi? Apa yang sudah Bapak lakukan? Baik, terima kasih Bu Nur. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal pada saat pra-supervisi, itu saya lebih komitmen kepada pertanyaan berbobot dengan presensi itu atau kehadiran penuh saya. Tadi dalam proses coaching itu saya bersama Pak Fauzan mencoba membangun keselarasan sehingga konsep kehadiran penuh antara saya dengan Pak Fauzan itu sebenarnya harus dibangun dengan konsep seperti itu. Nah, yang kedua, pertanyaan berbobot itu tadi sangat menarik bahwa ketika saya dengan Pak Fauzan melakukan coaching, memang dari seorang coach itu harus senantiasa membangun pertanyaan berbobot ini, karena itu tadi bahwa agak sulit rasanya kalau pertanyaan tidak berbobot, akan sulit untuk mengorek informasi dari rekan coachnya. Nah, mungkin itu yang sebagai hubungan yang harus sebenarnya dari segi coachnya juga harus terbuka. Karena itu tadi, kalau tidak terbuka ya informasi-informasi itu mungkin akan sulit untuk digali. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, Pak. Jadi betul-betul sudah terlihat ya, Pak. Tadi saya mengamati Pak Baso sudah mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga tadi Pak Fauzan bisa menemukan sendiri solusinya. Jadi tadi Pak Fauzan sudah menemukan solusi dari pertanyaan yang sangat berbobot ya dari Pak Baso. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan Pak terkait catatan hasil observasi saya itu tadi saya mengamati Bapak sebagai coach itu luar biasa ya, artinya alur tirta yang Bapak lakukan itu sudah sangat terlihat, terutama juga tadi terkait pertanyaan berbobotnya dan kehadiran penuh. Jadi tadi betul-betul Bapak sangat memperhatikan betul permasalahan yang dialami oleh Pak Fauzan, Pak. Luar biasa ya Pak. Nah, yang terakhir lagi nih Pak, saya ingin menanyakan terkait kira-kira Pak, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan dari hasil coaching yang telah Bapak laksanakan tadi bersama Pak Fauzan? Mungkin rencana kedepannya sih Bu, saya sih berupaya mengkoneksikan ketiga kompetensi ini, karena saya lihat tanpa suatu koneksi yang baik antara ketiga kompetensi ini, saya kira proses coaching itu sebenarnya tidak bisa berjalan dengan baik.
Artinya kalau misalkan kita mampu di pertanyaan berbobot, nah di suatu sisi misalkan di kompetensi yang lain seperti presence dan mendengarkan aktif itu harus saling mendukung, sehingga kedepannya mungkin saya akan mencoba itu tadi mengkoneksikan, meramu kembali sehingga betul-betul dalam proses coaching ini ketika kompetensi ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, Bu. Oh iya Pak, baik ya, luar biasa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak. Jadi insya Allah ke depannya Bapak akan kembangkan ketiganya ya Pak. Jadi semoga kompetensi itu Pak bisa terwujud ya. Jadi sebenarnya Pak yang perlu kita lakukan itu tentu latihan terus menerus ya Pak, sehingga ketiga kompetensi itu betul-betul bisa kita capai seperti itu Pak. Baik, luar biasa Pak hari ini Pak Fauzan, terima kasih Pak waktunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak ya. Tetap semangat Pak Fauzan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.